Oke, shalom. Ya, bisa langsung ditampilkan. Hari ini saya akan bicara tentang sesuatu topik yang ya saya merasa bahwa di hari-hari ini gitu ya, apalagi setelah memasuki masa pandemi, kualitas ini merupakan kualitas yang tanpa kita sadari menjadi sebuah kualitas yang sangat mahal, teman-teman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa mahal? Karena banyak dari kita yang mendapati diri kita sendiri mungkin ya, saya sendiri merasakan bahwa untuk bicara atau menjadi orang yang konsisten itu adalah hal yang cukup berat gitu ya. Walaupun tidak seberat berat badan saya sudah lumayan ringan. Tetapi satu hal yang saya ingin, tenang. Ini untuk menghilangkan grogi saya. Ya, oke. Kita akan bicara tentang konsistensi. Di sini dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan tentang konsistensi adalah ketetapan dan kemantapan. Tapi ada kata-kata dalam kurung yaitu di dalam bertindak. Sebuah ketetapan dan kemantapan dalam bertindak. Kalau dari Cambridge Dictionary, konsistensi bicara tentang quality of always behaving or performing in a similar way. Jadi sebuah kualitas yang menunjukkan bahwa kita melakukan tindakan dengan kualitas yang sama, perform yang sama, tidak berubah. Nah itu konsisten. Nah ini kan ya dari KBBI, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya terus terang ketika saya cari kata-kata konsisten di dalam Alkitab saya nggak nemu teman-teman. Betul ya, kalau teman-teman search nggak nemu. Tapi saya nemukan ada satu yang cukup unik. Kenapa ini? Ya, saya nemukannya di bagian ini. Saya nemu di ini ya, Hebrew 13 ayat 7. Ini dalam versi The Message. Itu dia katakan gini, appreciate your pastoral leader yang memberikan firman Allah kepada kita, yang mereka kelihatan bagus luar biasa, dan mereka secara setia mengajar kepada kita. Bagian terakhir gitu ya, dikatakan gini, karena di situ terletak konsistensi yang mengalir. Ada sebuah konsistensi di situ. Mohon maaf, ini kayaknya saya tadi ngeditnya salah. Nah, jadi dalam Alkitab pun sebenarnya konsistensi diperlukan supaya begini, kita bisa menjadi saksi. Kita bisa menjadi sebuah contoh teladan. Karena tanpa itu saya hanya melihat bahwa ya mungkin kita akan gagal di banyak hal. Kemudian saya merenungkan di satu bagian lagi, di cerita tentang perumpamaan talenta. Gitu ya. Next. Nih, saya yakin semuanya sudah pada tahu ya, perumpamaan talenta Matius pasal 25. Ayat 14 dimulai dengan sebuah cerita yang mengatakan bahwa begini, ada seorang saudagar yang dia mau melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Perjalanan bisnis ke luar negeri. Jadi kalau waktu lalu teman-teman, waktu zamannya Yesus, perjalanan ke luar negeri itu merupakan perjalanan yang panjang. Karena tidak ada pesawat. Belum diciptakan teknologi transportasi. Bahkan pintu Doraemon pun belum tercipta waktu itu. Pintu Doraemon tercipta tahun 1976 oleh kartunisnya. Ada dia manggil satu hambanya gitu ya. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Yang dapat 5 dan dapat 2 itu mereka langsung bergegas mengerjakannya. Dan yang spesial mereka terus mengerjakannya dan waktu tuannya datang mereka laporan. Tuhan, aku dapat mengerjakan sehingga dapat 5. Labanya 5. Yang 2 dapat laba lagi 2 sehingga nyerahkannya 4. Akhirnya saya tulis di situ ya. Tapi yang 1, ya overthinking, ketakutan, sehingga dia menyembunyikan yang 1 talenta. Cerita ini kemudian saya renungkan gitu ya, karena saya ini orang yang cukup visual juga, saya membayang-bayangkan gitu. Apa yang terjadi kalau seandainya hamba yang dapat 5 dan hamba yang dapat 2
Di tengah jalan, dia tidak konsisten mengerjakan apa yang dititipin oleh tuannya. Memang di ayat tersebut, fokus utamanya bukan menjelaskan tentang hal itu. Tetapi setelah saya merenungkan, saya dapat gini, seandainya saja dia itu berhenti di tengah-tengah. Mungkin dia nggak akan kasih report bahwa dia dapat menghasilkan 5 lagi. Dan mungkin perumpamaan yang Yesus ceritakan mungkin akan sedikit berbeda. Karena kalau teman-teman baca di pasal sebelumnya, pasal 24, Yesus menjelaskan tentang hamba yang jahat. Yang dia nggak ngapa-ngapain. Saya cuma membayangkan begini. Orang yang dapat 5 talenta dan yang dapat 2 talenta, sudah bisa dipastikan mereka terus mengerjakannya. Walaupun, sekali lagi, walaupun dia nggak tahu tuannya kapan balik. Luar negeri, tuannya sudah bye-bye, lama. Bahkan mungkin bisa nggak hanya sekedar hitungannya hari, tapi mungkin bulan, bahkan mungkin tahun. Tapi hamba yang dapat 5 dan hamba yang dapat 2, dia terus konsisten mengerjakannya sehingga at the end hambanya datang, dia kasih report. Tuan, 5 yang kamu kasih, labanya 5. Yang 2, ya kita tahulah end of story. Tapi kemudian saya mulai melihat bahwa seringkali kita perlu cek timeline dari kehidupan kita. Garis waktu dari spiritualitas kita. Yang saya yakini bahwa kita semua start dari hal yang sama. Kita semua berawal dari hal yang sama, titiknya sama. Saya yakin Anda ada di sini, itu Anda pernah mengalami ini. Mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Semuanya titiknya sama dan itu saya yakin itu. Tapi saya nggak tahu dari diri Anda, tapi saya masih ingat sekali pertama kali Tuhan jumpai saya. Walaupun saya ini sejak kecil Kristen teman-teman. Waktu sekolah minggu saya selalu dapat hadiah. Hadiah menghafal ayat. Yang lainnya cuma 3, 2 gitu ya, saya 5 setiap minggu. Keren. Jadilah saya tumbuh menjadi seorang Farisi kecil. Karena hafal ayat, tapi saya nggak mengalami. Terus terang waktu itu ya sekolah minggu, nilai saya bagus semua. Guru sekolah minggu saya mengatakan, keren. Ya buat saya cuma tahu ya, karena saya Kristen. Kristen itu harus hafal Alkitab gitu kan. Jadi waktu minggu selalu seperti itu. Tapi saya ingat sekali bulan Agustus tahun 92, saya baru kelas 1 SMA. Itu titik di mana Tuhan menjumpai saya secara pribadi. Dan saya nggak bisa lupa sampai sekarang bahwa di bulan itu minggu kedua saya ke gereja. Seperti biasa ke gereja berdoa, kayak biasa lah. Tapi di situ saya menangis. Saya mengeluarkan air mata. Tapi enggak sampai semua air keluar dari semua lubang ya, enggak. tapi dari situ gini, that moment saya tahu Tuhan sedang pilih saya untuk melakukan sesuatu yang besar. Momen itu adalah momen yang saya nggak mungkin bisa lupa. Sehingga gini, kalau ngomong tentang perjumpaan, saya masih bisa ingat bagaimana saya merasakan Tuhan itu memeluk saya. Dan itu merupakan perasaan yang kalau saya balik flashback ke sisi itu, saya masih merasakan getarannya sampai sekarang. Ya kan, bergetar kan? Gak segitunya. Tapi coba kita sekarang dalam beberapa momen ini ya, dalam beberapa saat, dalam sekian detik. Coba teman-teman review di sini. Masih ingat? Atau mungkin nanti waktu di komunitas coba teman-teman saling sharing. Karena apa?
Karena ini menentukan apa? Begini, nih kita paham enggak bahwa setelah itu yang terjadi adalah kita melakukan, ya ini grafiknya adalah seperti ini. Kalau firman Tuhan katakan kamu akan terus naik dan tidak pernah turun, itu bukan berarti grafiknya langsung lurus gitu. Karena di sini ada higher high, ada higher low gitu ya, ada lower low, ada lower high. Enggak. Tapi coba bayangkan, ini kehidupan kita gitu loh. Ada naiknya, ada turunnya, dan saya yakin kita semua ngalamin hal itu. Ini yang saya sebut sebagai titik di mana kita mulai mengerjakan keselamatan. Benar ya? Semuanya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan. Wah, ya itu tadi mungkin bergemetar, terus kemudian merinding-merinding, semua bulu berdiri. Gitu. Tapi tidak boleh berhenti hanya di situ, kita terus harus mulai melangkah, mengerjakan keselamatan. Filipi 2 ayat 12, hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu, kata-kata yang saya bold, ayo kita bacakan bareng-bareng, 2, 3, kerjakan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Kata kuncinya dalam kita mengerjakan keselamatan ada di situ, tetaplah. That's konsistensi. Itulah konsistensi yang seharusnya dimiliki oleh semua anak Tuhan. Tetap mengerjakan keselamatan. Tetap mengerjakan keselamatan. Mengalami perjumpaan, itu merupakan sesuatu hal yang ya awal gitu ya, sebuah titik awal. Tapi setelah itu jangan berhenti. Ayo kita mulai mengerjakan keselamatan. Bahkan di bagian lain dalam 2 Petrus 1 ayat 5 dan seterusnya. Di situ ada sebuah kualitas-kualitas yang seharusnya kita punyai. Kita harus mulai dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada, ya ini belum saya tuliskan di situ, tiba-tiba aja teringat. Mengerjakan keselamatan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Marilah kita dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu marilah kita dengan sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita kebajikan. Kebajikan ngomong tentang virtue, ngomong tentang hal-hal yang baik yang keluar dari iman kita. Kepada kebajikan, penguasaan diri, pengetahuan, kepada pengetahuan, penguasaan diri, kepada penguasaan diri, ya seterusnya. Ada sebuah progres yang jelas. Dan saya yakin kita nggak akan ngalamin terus lurus ya. Kita akan ada masa di mana kita merasa down. Tapi justru saat-saat yang seperti ini Anda ada di titik rendah Anda. Coba remind ke sini lagi teman-teman. Coba bangkitkan lagi ingatan bagaimana Tuhan menjamah Anda. Out of nothing. Tuhan pilih Anda itu dari bukan karena Anda tuh ganteng gitu, enggak. Coba lihat kanan kirinya, pastikan bahwa Anda mengatakan, walaupun kamu tidak ganteng, tetap dalam Tuhan dipilih. Tapi semuanya di dalam Tuhan, your spiritualmu itu ganteng semua. Wes. Jadi ini coba lihat. Kita harus tetap mengerjakan keselamatan. Kata kuncinya apa teman-teman? Tetap. Tidak berubah. Itu konsistensi. Saya akan mulai masuk ke bagaimana caranya kita bisa membangun konsistensi itu. Tadi di depan saya sudah sebutkan secara sepintas bahwa ketika Anda at your lower, Anda ada di bawah, Anda mungkin lagi down, lagi drop. Coba cara tergampang supaya Anda bangkit lagi. Itu adalah bagaimana Anda mengingat lagi perjumpaan Anda dengan Tuhan. Tuhan yang pilih Anda bukan karena Anda punya sesuatu. Tuhan yang sudah pilih Anda, menentukan Anda, menetapkan Anda. Bukan karena Anda itu ya good looking atau apa. Tapi di titik itu kita mengalami perjumpaan dan yes, kita akan naik lagi. Saya akan baca dari sini teman-teman.
1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya ulangi lagi buat kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada 3 kata utama di situ yang saya mau bagikan buat kita untuk kita membangun konsistensi. Berdiri teguh, jangan goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Kita akan masuk di poin yang pertama, berdiri teguh, berdirilah teguh, berdirilah teguh. Oh, enggak ada. Enggak usah berdiriku. Jadi gambar yang saya cantumkan di depan, itu kelihatan banget ya, itu adalah gambar sebuah rumah yang dibangun di atas batu karang. Sehingga ada ombak, rumahnya tidak bergoyang. Tapi ya saya ini cuma membayangkan begitu ya. Rumah dibangun di atas batu karang. Sudah bisa dipastikan kontraktornya ciamik banget. Betul ya? Karena apa? Bikin fondasinya di atas batu karang itu enggak mudah. Saya bukan orang konstruksi, saya bukan arsitek, tapi saya membayangkan. Dulu waktu saya renovasi rumah, bangun bagian belakang saja, itu bikin slope ke bawah itu ya, untuk fondasi itu ditanam sekitar 1,5 meter. Itu tanah biasa yang di LCC, itu waktu itu tiang pancangnya, nggak tahu berapa meter, panjang ya, 40-an meter ya kalau nggak salah, ke bawah. Itu pakai mesin itu ya, pakai doeng dipukulin gitu ya ke bawah. Itu tanah, ini tanah bekas tanah rawa, jadi pasti ya bukan empuk seperti bagaimana. Tapi saya cuma membayangkan begini teman-teman, ini rumah dibangun di atas batu karang. Bikin fondasinya kayak gimana? Sehingga sudah bisa dipastikan rumah ini kuat banget. Betul ya? Cuman permasalahannya adalah begini, kita mungkin secara sepintas ya rumah batu karang pasti kuat. Makanya kita perlu cek gini, kita ini sudah enggak bahwa kita ini tahu kita ini berdiri di atas apa? Dasarmu itu bagaimana? Kuat tidak? Bahasa asli yang digunakan, bahasa Inggrisnya pakai kata-kata steadfast, firmly fixed, kayak dipakukan. Jadi di bagian pertama ini saya cuman begini, saya cuman ajak kita semua untuk mulai cek, kita ini berdiri di atas apa sih? Kalau kita yakin bahwa kita berdiri di atas batu karang, seberapa sih kita ini berusaha untuk berakar ke batu karang itu? Anda yang sudah ikut FF, yang lagi ikut FF gitu ya, mungkin lagi bersemangat, tahu tentang keselamatan. Tapi bagaimana dengan kita yang sudah dewasa, yang kekristenannya sudah lama? Kita paham tidak tentang prinsip yang paling mendasar ini? Seberapa sih kaki kita ini steadfast, mengakar kuat kepada dasarnya? Kenapa orang jadi gampang sekali dia nggak konsisten? Disuruh disiplin rohani, karena ini kan yang paling kelihatan kan adalah bagaimana kita melakukan disiplin rohani. Kenapa susah sekali? Berdoa, baca Alkitab, merenungkan, mungkin memberi, berpuasa. Kenapa hal ini susah? Karena mungkin kita tidak pernah memahami dan kita tidak pernah belajar berakar penuh kepada batu karang yang seharusnya sudah menjadi landasan hidup kita. Ayo coba mungkin kita akan bisa renungkan ini, kita bisa diskusi bareng-bareng. Kita ini punya dasar apa sih? Dan seberapa sih kita ini membangun itu kuat banget. Yang kedua ngomong tentang jangan goyah. Wah ini
Kalau tadi sudah dikatakan fix firmly, itu ngomong tentang bagaimana kita dengan dasar kita berakar penuh. Di bagian yang kedua ini saya temukan bahwa jangan goyah, bukan berarti dia tidak bergerak sama sekali. Karena bergerak itu ada dua arti. Kalau saya seperti ini, saya bergerak. Karena dari tadi bergerak ya. Titiknya di situ, terus ke sini dan lain sebagainya, itu bergerak. Tapi bisa jadi ketika saya diam, saya pun bergerak. Ini gitu kan. Ini juga bergerak. Terus tapi nggak usah gini-gini. Ini juga bergerak. Bagian kedua yang saya mau bagikan buat saudara, ketika kita mau menjadi orang yang konsisten, belajarlah untuk tidak kaku. Tetapi fleksibel dalam merespon semua goncangan, semua halangan. Tetap ya, dasarnya kan sudah firm. Tapi Anda tahu ketika kena badai, yang diserang gak hanya dasar. Anda paham maksud saya? Karena kalau badai, tidak mungkin badai itu hanya ombaknya saja, hujan, ya, terus angin. Jadi goncangan itu tidak hanya kepada dasar. Karena kalau kita sudah bangun kuat, saya yakin dasarnya nggak akan bergerak sudah. Cuman bagaimana dengan bangunannya? Apakah kita terlalu stiff, kaku banget sehingga akhirnya kita gampang justru akhirnya gini, karena kaku gampang patah. Gambar yang saya cantumkan di depan itu adalah pohon korma. Pohon korma ini salah satu contoh pohon yang punya akar sangat dalam. Ya, ini juga dipakai ilustrasinya di FF. Pohonnya juga tinggi. Tapi yang spesial adalah dia punya fleksibilitas yang luar biasa. Sehingga kalau kena angin, dia nggak gampang patah itu. Bahkan saking fleksibelnya, dia bisa sampai condong hampir 90 derajat dan dia nggak patah. Seringkali kekristenan kita terlalu kaku sehingga ketika ada perubahan dan kita tidak bisa respon itu dengan benar, yang cenderung muncul adalah kekecewaan demi kekecewaan, kekecewaan demi kekecewaan. Tidak hanya kecewa dengan sesama misalkan. Mungkin Anda kecewa juga dengan Tuhan. Makanya kita perlu cek untuk fleksibel. Beberapa saat yang lalu saya pernah sharing dengan anak rohani saya. Kita lagi bicara tentang disiplin rohani. Dan dia bilang susah sekali Kak. Untuk disiplin baca Alkitab itu susah. Karena saya tidak tahu kalau buka Alkitab itu rasanya Alkitab mempunyai sebuah mantra khusus. Sehingga kalau dibuka baca sekian baris saja mata langsung ngantuk. Langsung tertidur di dalam hadirat Tuhan. Wes. Tertidur aja nggak apa-apa, tapi kemudian ada banyak yang mengalir keluar. Wah bahaya. Sehingga Alkitabnya waktu dibuka itu teman-teman, ayo kita coba cek gitu loh. Kalau kita ngantuk baca Alkitab, jangan terus nyerah terus ngomong aduh kalau baca Alkitab selalu ngantuk. Kenapa enggak baca sambil berdiri? Mungkin terlalu nyaman sofanya. Atau bacanya terlalu nyaman di tempat tidur. Dan itu pun saya lakukan. Ketika baca mulai ngantuk ya saya baca sambil berdiri. Sambil saya mendramatisirkan gitu ya. Berfirmanlah Tuhan. Adalah lebih baik. Enggak, tapi gini loh. Ayo kita belajar untuk fleksibel terhadap goncangan. Sehingga gini kita ini sudah akarnya kuat. Tapi jangan sampai bangunannya nggak dibangun dengan fleksibel. Sehingga gampang sekali hancur. Dan dengan sedikit perubahan kita terus merasa gini.
Kok susah banget sih kehidupan dalam Tuhan ini? Jadi Kristen ini kok susah banget sih? Dulu saya waktu masih gini-gini enggak kayak gitu deh. Nggak banyak aturannya, ini kok susah banget. Bagian kedua, kenapa orang Kristen anak-anak Tuhan sering sekali didapati tidak konsisten? Karena tidak belajar untuk menjadi fleksibel. Makanya di dalam Yesaya 43 dikatakan, lihatlah aku membuat sesuatu yang baru. Kamu tinggal lihat tak, aku buat jalan di padang gurun, aku buka sungai di padang belantara. Tapi kamu tidak lihat. Kenapa? Karena mungkin kita ini ada dalam sebuah kenyamanan semu. Saya tuliskan di sini, kenyamanan yang semu. Anda komsel setiap hari, setiap minggu misalkan. Ketemunya dengan orang-orang itu nyaman sekali. Terus kemudian PJ-nya ngomong, split ya. Saya membangun ini lama sekali. Ya udah, waktunya berkembang. Susah. Akhirnya waktu split karena masih ngingat-ngingat yang lalu gitu. Susah. Ini yang saya sebut sebagai kenyamanan semu. Sesuatu yang konsisten. Ketika ini sudah mencapai titik yang dalam tanda kutip ya, nyaman. Anda nggak akan bertumbuh. Saya ambil contoh olahragawan. Saya lagi suka olahraga. Waktu di awal mungkin kita push up 10 kali berat. Tapi Anda tahu ketika sudah mulai terbiasa, push up 10 kali rasanya enteng. Dan tubuh sudah mulai beradaptasi. Anda tahu apa yang terjadi kemudian? Kalau Anda masih terus 10 kali terus, mulailah lemak berdatangan. Entah dari segala penjuru dunia, tiba-tiba aja terkumpul di kampung tengah. Dan kemudian rasanya, wah aku tetap olahraga. Apa itu? Push up 10 kali. Aku kan seperti Tuhan Yesus. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya tetap 10 kali. Ini yang saya sebut sebagai kenyamanan semu. Makanya saya punya seorang rekan, dia itu guru Zumba. Dan waktu ngobrol-ngobrol, dia tanya, loh aku ini ngajar Zumba itu seminggu 3 kali. Kok badanku gini-gini aja ya? Bahkan tambah gendut. Ya memang karena manusia seperti itu. Tubuh Anda punya titik di mana itu adalah kenyamanan. Dan itu semu. Dan kita nggak akan bisa jadi konsisten ketika kita ada dalam kenyamanan yang semu. Yang terakhir, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tidak hanya sekedar kita belajar melayani, tetapi satu yang saya pingin untuk kita coba sedikit aja, tarik mundur sedikit. Apakah kita ini menemukan relasi dengan kekekalan dari apapun yang kita sedang kerjakan hari-hari ini? Saya ulangi, ini penting. Ketika ngomong giat dalam pekerjaan Tuhan, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan bukan berarti kita melayani. Dan ya melayani bagus, it's best, itu luar biasa begitu loh. Berarti Anda sedang belajar untuk keluar dari diri Anda sendiri, terus Anda mau untuk melayani Tuhan. Tetapi ketika kita tidak menemukan apa yang kita kerjakan itu korelasinya dengan kekekalan, maka kita akan gagal. Dan roh kita nggak akan berapi-api. Beberapa saat yang lalu Pak Budi pernah sampaikan itu, roh yang menyala-nyala. Makanya 2 Korintus 4 ayat 8, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal.
Ini ngomong tentang bagaimana Anda bisa menemukan titik terjauh diri Anda di dalam kekekalan dari apapun yang Anda kerjakan hari-hari ini. Termasuk melayani Tuhan. Makanya kita perlu untuk, waktu Anda mencari korelasi dengan kekekalan, coba renungkan perkataan ini, kata-kata ini. Mengapa aku ada di bumi? Tanyakan juga, kenapa aku melayani? Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku ada di komunitas ini? Kenapa aku harus bekerja dengan bos yang seperti ini? Anda jadikan ini sebagai sebuah bahan perenungan pribadi. Ya, perenungan pribadi. Jangan tiba-tiba di kantor, Anda lagi ngetik, kemudian berdiri, mengapa aku di sini? Wais, jangan. Itu mengerikan. Ngapain aku di sini? Ngapain aku bekerja di sini? Ya memang kamu orang kantor sini, tahu enggak? Tapi kita perlu untuk cek ini loh. Saya ini ngapain ya? Saya ini sedang melakukan apa ya? Kenapa kok saya harus follow up jiwa-jiwa itu ya? Kalau kita menemukan korelasi dengan kekekalan, saya yakin apapun yang kita kerjakan, kita akan menjadi orang yang konsisten di situ. Dan tiba-tiba saja, Anda akan menjadi orang yang sangat menjadi teladan bagi orang lain. Dalam beberapa menit terakhir, saya ajak untuk kita lihat lagi grafik ini. Ya, kita masih ingat ya? Ini kita start dari sini. Ini merupakan sebuah perjumpaan. Dan kemudian ada sebuah perjalanan dalam kita mengerjakan keselamatan. Tapi pertanyaannya adalah begini. Waktu kita dapat garis lurus, the flat line, kita dalam kondisi apa? Waktu masa kita di dunia ini sudah habis. Tuhan dapati kita sebagai apa? Makanya satu ayat terakhir yang saya ajak kita semua untuk merenungkan adalah di sisi ini. Galatia 3 ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu mengakhirinya dalam daging? Kita semua startnya luar biasa. Nih. Startnya tuh luar biasa. Saya start waktu SMA. Tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian startnya sejak kapan? Mulainya sejak kapan ketika Anda mengalami perjumpaan? Mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Mungkin 20 tahun yang lalu. Mungkin baru kemarin minggu lalu. Atau bulan lalu. Tapi yang paling penting ketika kita berpikir tentang kekekalan, kita harus terus mengerjakan. Sehingga kita didapati sebagai orang-orang yang konsisten. Dan waktu terakhir Tuhan ngomong, wah engkau hambaku yang setia. Ayo, nikmatilah kuasa atas 10 kota. Ketika perenungan saya tentang talenta, saya cuma ngomong Tuhan, saya nggak mau hanya sekedar menjadi orang yang kau titipi talenta sekian. Saya tidak mau hanya menjadi orang yang sekedar Tuhan. Menjadi orang Kristen, yang KTP-nya Kristen. Sehingga kalau anekdotnya gitu ya, banyak orang Kristen itu yang masuk surga, itu cuma KTP-nya. Ayo kita renungkan tadi. Bagaimana kita mulai dengan roh. Saya yakin dan saya berdoa kita juga akan mengakhirinya dalam roh yang terus
berapi-api. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mau Tuhan Kau melihat kami ketika kami memulai segala sesuatunya di dalam roh. Dan Engkau terus mendapati kami orang yang terus bekerja dengan roh yang terus menyala-nyala. Kami menjadi konsisten, orang-orang yang Kau dapati konsisten Tuhan. Terus mengerjakan keselamatan kami dengan takut dan gentar. Kami mau Tuhan untuk benar-benar dalam kehidupan kami. Engkau dapati kami menjadi hamba yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus Engkau terus lanjutkan apa yang telah kami dengar. Engkau terus bentuk sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.